Halo semuanya, kembali di podcast anti korupsi. Kali ini kita kedatangan tamu yang tercantik dari yang cantik, Profesor Eis Sunarti. Prof, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah, saya Saya masih tahu bahasa alhamdulillah. Sunda. Alhamdulillah masih. Ini saya sengaja nanya pakai bahasa Sunda karena kan Prof Eis ini dari Bandung ya. Iya, namanya udah jelas orang Sunda. Prof Eis Sunarti. Diulang ya Bu ya? Nggak ada pengulangan ya, Nggak tapi ada. memang Eis ini Bandung banget ya Bu ya? Atau Sunda Sunda banget? sih sebetulnya, Sunda, tapi di antara berbagai wilayah Sunda memang yang paling banyak Bandung. Bandung. Oh. Mm. Ada ini Bu, ada apa? Biasanya kan kayak Asep gitu ya. Pertemuan Asep sedunia. Nggak ada yang punya inisiatif itu. Oh, nggak ada ya. Iya, eh saya panggil Prof Eis atau Bu Iya, Eis, bebas ya Bu ya, boleh ya? Ibu boleh. Boleh. Nah, Ibu Is, nanti sebelum kita akan berbincang terkait soal peran perempuan dalam pencegahan korupsi ini, Ya, kita boleh dulu untuk mengetahui background dari Ibu Is ya. boleh. Iya, karena kan Yang Ibu baik-baik aja ya backgroundnya. boleh. Ibu Is ini kan guru besar tetap di IPB, Mhm. bidang ketahanan pangan ya, Bu ya. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Nah, itu dia. Karena saya ingatnya Ketahanan IPB. pangan itu bagian dalam untuk di keluarga ya. Ketahanan pangan keluarga itu bagian dari ketahanan keluarga. Nah, cocok. Kan pasti orang-orang juga pengen tahu apa ini kaitannya dengan ketahanan pangan gitu. Secara kan kita Institut Pertanian Ya, gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu Is bisa berbagi apa cerita soal backgroundnya, cerita bisa ya. sampai ke Oke. IPB sini dari Bandung, bisa sampai ke Bogor, terus menjadi guru besar tetap di IPB. Oke, saya ini anak petani. Ayah saya tuh petani, pedagang. Tapi kemudian karena banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sana dianggap sebagai Pak Guru. Hmm. Nah, ibu saya guru. Nah, jadi saya tahu persis tentang pertanian sejak kecil. Sejak saya masih umur berapalah dari kecil tuh, saya udah tahu tentang pertanian karena ayah saya petani. Jadi tentang membedakan tentang jenis kentang, granola dan sebagainya saya tahu dari kecil itu. Jadi membedakan tentang bibit kol yang akan jadi dengan yang tidak jadi, yang akan jadi istilahnya dulu tuh ada kol laki-laki ya, karena memang akan kecil gitu. Itu saya tahu. Jadi memang saya anak petani dan saya concern dengan pertanian dan keluarga petani. Jadi kesejahteraan keluarga petani itu menjadi concern saya sejak kecil. Saya melihat dari dekat bagaimana petani peternak ya di tempat saya di Pangalengan itu kok ini ya sangat rentan gitu. Sehingga ketika saya SMA memang saya bercita-cita ingin ke IPB. Nah, ke IPB dan di IPB saya mengambil sosial ekonomi pertanian. Dan sangat Itu S1 menikmati berarti Bu ya? saya sosek S1 saya. Oke. Nah, jadi saya sangat menikmati itu ketika belajar tentang pembangunan pertanian, menganalisis mengapa sih pertanian itu kok nggak maju-maju, kok banyak masalahnya, kok gambling, kok kayak bermain apa ya, ya seringkali tidak tahu, tidak bisa mengontrol gitu ya. Hari ini harga kentang bisa 500, dulu misalnya. Besoknya itu bisa jatuh menjadi 50%-nya. Sehingga nasib petani itu tidak ada yang membantu, tidak ada yang bisa mengontrol harga yang akan membuat petani itu sejahtera. Oleh karena itu kemudian bicara tentang keluarga petani, nah saya masuk di situ setelah dari sosek, sosial ekonomi pertanian, ke GMSK, dan saya kemudian memilih untuk melihat SK-nya, sumber dari keluarganya. Untuk mendalami itu dan sekarang ya mengembangkan ilmu keluarga di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Nah, kemudian soal ketahanan pangan, ketahanan pangan tuh kita bicara ketahanan pangan dari global, nasional, regional, pada akhirnya adalah diukur dari bagaimana ketahanan pangan di level individu kan? Dan keluarga, bagaimana keluarga mengalokasikan sumber daya agar semua pemenuhan kebutuhan pangan terpenuhi. Itulah ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan di level individu dan keluarga itu adalah indikator kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu diukur pertama kali adalah bagaimana pemenuhan pangan terpenuhi tidak. Apakah setiap anggota keluarga di keluarga, si ayah, ibu, anak dengan berbagai usia gitu ya, terpenuhi nggak gizinya?
Ya. pangannya. Ya. Jadi sangat relevan, itu berkaitan dengan ketahanan keluarga. Jadi ketahanan pangan itu kalau di level keluarga, dia bagian dari ketahanan keluarga. Karena bagaimana keluarga mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya agar sejahtera, yaitu salah satunya diukur dengan terpenuhinya pangan. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang stunting, masih sangat luas. Artinya apa? Masih ada masalah kan di keluarga. Ketahanan pangannya mungkin faktor terbesar, walaupun tidak selalu. Karena stunting tidak selalu karena masalah pangan, tapi masalah misalnya pola asuh. Jadi tapi terbesarnya adalah ketahanan pangan gitu. Jadi artinya bahwa sangat erat lah antara ketahanan pangan dengan ketahanan keluarga. Wah, itu poin yang sangat baik sekali, Bu Is ya. Jadi Ibu Is sangat clear sekali bagaimana relasi antara ketahanan pangan itu bagian dari ketahanan keluarga ya. Kita mau melihat keluarga yang sejahtera, dilihat dari pemenuhan paling dasarnya adalah pangan. Yes. Terima kasih, poin yang baik sekali, Bu Is ya. Nah, mumpung tadi sudah bicara soal ketahanan keluarga, di sesi kali ini kita pengen membahas lebih jauh sebenarnya, Bu, soal peran keluarga, khususnya peran perempuan ya, di dalam konteks pencegahan korupsi maupun juga dalam konteks penguatan budaya anti korupsinya gitu. Dan kita bisa memulai dari keluarga ya, Bu, sebagai entitas yang paling dekat dan unit kecil. Sosial terkecil. Ya, unit sosial yang kecil. Nah, Ibu Eis, saya boleh mengutip beberapa data dari Kementerian Keuangan ya, Bu ya. Jadi di Kementerian Keuangan ini faktanya menunjukkan bahwa hanya 4% Ibu keluarga yang mampu mengajarkan kejujuran pada anak-anak. Padahal kan kita tahu ya, keluarga hanya 4%. Hanya 4%. Kita tahu di dalam keluarga ada seorang ibu, seorang perempuan yang mana menjadi madrasah pertama. Sering diasosiasikan seperti itu ya, Bu ya. Menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya yang mana itu diharapkan bisa memberikan penguatan karakter, juga nilai-nilai yang baik ya, termasuk nilai integritas dan kejujuran. Nah, melihat fakta yang demikian, bagaimana menurut pendapat Ibu, dan sebenarnya gimana peran kuncinya perempuan? Ya, jadi kan kalau kita bicara peran, kita akan bicara tentang yang seharusnya, yang diharapkan, yang idealnya dengan fakta. Jadi ada idealita dengan realita. Apakah realitanya itu dekat dengan faktanya, atau realitanya itu dekat dengan idealitanya, atau semakin gapnya semakin jauh. Nah, jadi kalau survei tadi dari data dari Kemenke ya, sebetulnya walaupun 4% itu bikin ini juga, tapi data-data yang lainnya memang menunjukkan terjadi penurunan fungsi agama, fungsi pendidikan di keluarga. Jadi misalnya mengajarkan tentang nilai-nilai adab, akhlak, karakter gitu ya, dan tidak cukup dengan diajarkan secara sosialisasi, tapi harus sampai internalisasi, pelembagaan, sampai habituasi. Di keluarga ini memang ditengarai terjadi penurunan drastis. Jadi ada penurunan fungsi-fungsi inti di keluarga, khususnya dalam pembentukan karakter anak. Juga karakter si ibu dan ayah pun kan harus dikembangkan terus. Harus dibangun terus, kan kita hidup tidak berhenti. Kita akan terus berkembang terus sampai akhir hayat ya, sehingga kemudian mencapai suatu prestasi perkembangan yang tertinggi, itu berintegritas. Jadi integritas itu adalah perkembangan psikososial tertinggi. Walaupun sebetulnya perkembangan sebelum-sebelumnya itu juga mengarah kepada integritas itu. Nah, jadi baik si ibu, si ayah mengajarkan kepada anaknya, tapi dia juga harus terhadap dirinya sendiri pun harus juga mendorong bagaimana mencapai prestasi perkembangan yang baik. Kalau data seperti itu artinya bahwa memang ketidakberfungsian
ya, atau kalau kita mengatakan penurunan itu betul-betul seperti itu. Makanya kenapa banyak persoalan yang diakibatkan oleh masalah-masalah dasar di mikrosistem. Keluarga ini kan unit sosial terkecil. Ya. Sebagai sistem mikro, di luarnya ada lingkungan lebih luas, pertetanggaan, masyarakat, lembaga ya, meso, hekso, dan sistem makro. Jadi kalau kita bicara negara, ya dia dipengaruhi dan mempengaruhi keluarga. Ya. Jadi kalau di dalam fungsi-fungsi keluarga sudah tidak berjalan, maka kemudian outcome-nya adalah individu-individu Ya. yang keluar rumah, menghiasi berbagai posisi di lingkungannya, di pertetanggaan, di tempat bermain, di sekolah, di komunitas, di tempat kerja. Ya pasti akan mempengaruhi yang juga sama, sebagaimana ketidakberfungsian di dalam. Jadi kalau orang beruntung misalnya di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, ada kekurangan di dalam pengajaran dan sebagainya, tapi dia mendapatkan lingkungan yang beruntung di luar, mungkin akan ada kompensasi. Tapi kalau di rumah sudah tidak mendapatkan pengasuhan yang baik, karakter yang baik, di lingkungannya pun tidak, maka apa yang bisa terjadi? Persoalan contohnya ketidakjujuran saja, atau ya tadi karena kurangnya sosialisasi atau internalisasi, pasti akan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Yang kita sebut dengan bagaimana perilaku korupsi, atau sebaliknya dalam mendukung budaya anti korupsi akan sangat ditentukan bagaimana seseorang sebetulnya dikawal sejak dari keluarga. Nah, disitulah peran ibu, peran istri, peran perempuan ya, sebagai istri, sebagai ibu ya, itu yang akan sangat signifikan ya perannya gitu. Wah, itu ya poin kunci sekali, Bu. Jadi memang peran perempuan di dalam ranah unit sosial terkecil itu sangat berpengaruh untuk generasi masa depannya ya, Bu ya. Nah, tadi dalam konteks peran perempuan di keluarga, nah kita ingin melihat lebih luas lagi. Tadi juga Ibu sudah menyinggung ya, ada peran perempuan di ranah publik, di dalam ranah komunitas. Nah, saya ingin menunjukkan data lagi, Bu. Jadi, menurut data dari KPK, pada bulan Desember 2022, ini ada sejumlah perempuan yang terlibat tindak pidana korupsi, sebesar 9%. Dan kalau kita cek juga ke hasil riset Pokja Anti Korupsi IPB ya Bu, untuk sektor pertanian, dalam 10 tahun terakhir, kita juga bisa melihat bahwa 13% pelaku tindak pidana korupsi di sektor pertanian itu juga perempuan. Bahkan kalau kita dengar pemberitaan tahun lalu itu Bu ya, di mana koruptor termuda itu rekornya ada di pelakunya perempuan ya, 24 tahun gitu. Nah, sebenarnya kan tadi kita sudah membahas perempuan ini kunci, peran perempuan ini kunci idealnya. Nah, idealnya begitu harapannya ya. Nah, begitu. Sebenarnya apa langkah-langkah konkret dan peran kunci untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi dan peran perempuan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi? Ya. Pertama saya ingin menambahkanlah data tadi. Ya. Data kalau mau membanding-bandingkan bahwa 9% perempuan artinya lebih banyak laki-laki. Ya. Tapi jangan lupa penyebab laki-laki korupsi juga di baliknya ada perempuan. Iya, gitu. iya. Kemudian seringkali perempuan melakukan korupsi itu tunggal. Seringkali dari data. Ya? Jadi bukan karena desakan suami. Ya. Tapi ketika suami melakukan korupsi, di balik itu ada perempuan. Jadi artinya gini, mari kita posisikan datanya seperti itu memang pelakunya. Iya. Tapi kalau kita bicara interaksi ya, aksi reaksi itu sebetulnya tidak pernah lepas antara laki-laki dan perempuan. Itu selalu ada di dalam kehidupan. Jadi misalnya gini, laki-laki korupsi baik karena isinya ataupun isi lain atau ya pun yang dia diincar karena ingin misalnya melakukan apa sih korupsi, tetap aja di situ ada di balik itu ada juga peran perempuan. Jadi artinya sama-sama harus kita melihat introspeksi sehingga jangan sampai lengah gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau perempuan korupsi, laki-laki juga tidak boleh gitu. Jadi dua-duanya.
Nah, hanya cara dalam bentuk implementasinya berbeda. Jadi pelakunya perempuan kenapa lebih sedikit? Karena mungkin yang Yang korupsi terlibat bapaknya. terlibat di dalam sektor publiknya pun kan memang relatif masih lebih sedikit Oh, dibandingkan oke. dengan laki-laki. Ya. Itu ya. Jadi kalau kita mau melihat 9% dari 20% misalnya, sekian persen dari sisanya. Jadi Ya. aksi reaksi itu harus tetap diperhatikan. Ya. Nah, kemudian kalau untuk meningkatkan peran perempuan di sektor publik di dalam membangun budaya anti korupsi Ya. atau di dalam meningkatkan integritas ya, Mm-mm. sehingga dengan berintegritas itulah kemudian bisa tidak korupsi, berkontribusi di dalam membangun anti korupsi. Maka yang harus ditingkatkan pertama adalah untuk kualitas perempuan itu sendiri sebagai diri sendiri. Harus Ya. punya nilai integritas yang baik Ya. gitu. Dengan demikian, maka dia juga nantinya ketika memiliki pemahaman, kesadaran, dan merasa penting, dan dia kemudian melakukan fungsi itu baik di dalam rumah, kalau di dalam rumah tadi kita sudah bahas ya, Ya. Kemudian keluar ke teman terdekatnya, dia mencari lingkungan yang terdekat gitu ya, bagaimana supaya membentuk lingkungan yang anti korupsi, kemudian di lingkungan yang lebih luasnya gitu ya. Nah, untuk punya peran seperti itu, maka perempuan itu harus punya bukan hanya integritas untuk dirinya sendiri, tapi juga harus punya kemauan untuk berperan di lingkungannya. Kan ada orang yang saya tidak ingin korupsi, tapi ya saya diam aja ketika orang ada yang mau korupsi, ya diam aja. Ketika ada orang yang mau melakukan gratifikasi, ya diam aja. Nah, kan tidak bisa begitu gitu. Jadi selain untuk dirinya sendiri, tapi dia harus mau berkontribusi di dalam membangun sistem yang baik. Membangun budaya itu kan cipta karya karsa manusia. Akumulasi dari seluruh aksi reaksi ya yang kemudian secara konsisten, secara persisten dibangun oleh kita semua. Apakah kita akan membangun budaya yang baik atau yang sebaliknya? Nah, kalau tidak punya kesadaran dan semua orang tidak ingin konflik, tidak ingin bahkan sekedar berbeda pendapat gitu dengan orang lain gitu ya, tidak beranilah untuk kemudian melakukan edukasi atau bahkan mengoreksi, maka budaya itu tidak akan terbentuk. Dan pada akhirnya kemudian kita akan terkena juga, berdampak juga ketika orang sudah banyak yang melakukan korupsi, akhirnya kemudian bisa jadi kita juga terpengaruh juga. Oleh karena itu selain memperbaiki diri sendiri, keluarganya, dia harus mau berkontribusi di dalam mengedukasi, dalam menciptakan lingkungan yang baik. Jadi ya mencegah, berkomunikasi dengan lingkungannya agar punya visi misi yang sama, sehingga kemudian hilang rasa ewuh pakewuh untuk sekedar. Apa itu, Bu? Ewuh pakewuh itu apa ya ewuh pakewuh itu? Ewuh pakewuh itu perasaan tidak nyaman ketika kemudian kita ingin melakukan koreksi. Jadi nggak mau beda pendapat gitu, dia nggak enak hati, padahal untuk melakukan kebenaran. Tapi kalau kita menciptakan lingkungan yang baik, kita akan nyaman. Nah, kemudian lingkungannya diperluas lagi, bahkan kita terjun untuk menjadi edukator, inisiator dari suatu kegiatan, inisiator untuk hal-hal yang kebaikan dalam hal membangun budaya anti korupsi, memotivasi sebagai motivator, sebagai advokator gitu ya, bahkan mungkin bisa sebagai provokator juga gitu. Jadi banyak peran perempuan selain edukator, inisiator tadi ya, itu yang bisa diambil oleh banyak perempuan sehingga membangun budaya anti korupsi. Harus mau. Kalaupun tidak semua perempuan bisa seperti itu, sebetulnya segelintir orang saja dari perempuan yang mau melakukan itu cukup mewarnai kok. Dan orang itu kebanyakan ketika melihat orang lain seperti itu ikutan. Jadi sebetulnya perlu dihasilkan segelintir orang yang mau menjalankan peran itu, yang seringkali dihindari oleh banyak orang. Nah, bagaimana peran sebetulnya meningkatkan itu perempuan seperti itu? Peran sebagai inisiator, edukator, fasilitator, motivator, advokator, terakhir provokator. Nah, gitu. Nah, itu ternyata perempuan dengan kualitas itu tuh mahal. Dan hanya sedikit yang punya kualitas itu, tapi harus ada. Nah, jadi kalau bicara bagaimana
upaya menghasilkan itu perempuan-perempuan itu nggak ada yang lain selain melalui pendidikan. Kalau di Dewan Guru Besar sendiri ada program ke arah situ nggak, Bu? Bagaimana menciptakan kader-kader perempuan yang berintegritas itu ya? Karena kan tadi penting sekali ternyata kan. Kalau khusus perempuan sih tidak, tapi kalau untuk bagaimana menjadi berintegritas, kemudian juga anti korupsi ada, tapi tidak mengkhususkan terhadap Ya. perempuan gitu. Jadi artinya Oke. sama, laki-laki dan perempuan sama. Oke, punya kesempatan yang Ya. sama ya. Tapi memang poinnya adalah pendidikan menjadi kata kunci ya. Pendidikan, dan tentunya kan sebetulnya kita tahu pendidikan itu dari Sisdiknas sendiri, dari sistem pendidikan nasional kan menghasilkan individu-individu ya yang punya akhlak mulia. Nah, kalau akhlak mulia, kemudian nilai-nilai religiusitas itu adalah menjadi tujuan dari sistem pendidikan nasional, maka di dalam pendidikan itu maka nilai-nilai yang anti korupsi tadi sudah masuk di dalam pendidikan, sudah ada di dalamnya. Ya. Jadi nilai itulah yang sebetulnya yang akan mengawal kenapa seseorang mau menjalankan satu peran yang kadang-kadang tidak disukai oleh orang lain. Karena kesadaran tentang itu yang tinggi. Jadi kesadaran bahwa kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak membangun ini, maka yang rugi juga akan kita sendiri. Kemudian yang akan korupsi itu akan merusak, akan berdampak terhadap hilangnya kesempatan masyarakat untuk sejahtera ya, anak-anak untuk mendapatkan makanan yang terbaik gitu ya, kemudian untuk sekolah. Nah, kesadaran itu sampai harus didapatkan, diperoleh oleh para perempuan, maka sebetulnya relatif akan mudah menghasilkan orang-orang yang mau bergerak. Tapi kalau kesadaran itu tidak didapatkan, karena tidak ditanamkan, maka juga susah kita berharap bahwa ada perempuan-perempuan yang mau berkiprah secara nyata ya di dalam membangun budaya anti korupsi. Kan membangun budaya anti korupsi itu kan luas sekali. Di setiap posisi apapun yang kita jalani, kita harus menjalankan peran itu. Kita harus menunjukkan integritas agar kemudian budaya anti korupsi itu terbangun. Sampai misalnya membuat meme, membuat konten ya, membuat cerita apa yang mendorong orang itu untuk kemudian punya nilai bahwa yang ideal itu adalah jujur dan sebagainya ya, supaya jangan korupsi. Kalau sekarang kan kadang-kadang orang lihat yang korupsi, loh kok enak-enakan ya gitu. Korupsi sekian di penjaranya juga penjaranya cuma sebentar sekian, gitu ya. Nah, kalau orang tidak ingat akhirat, dengan gampang dong kita akan melihat ya korupsi nggak apa-apalah asal yang penting selamat kan gitu. Gitu ya kan, yang penting nggak ketangkap kan, jadi saran itu yang penting jangan ketangkap gitu, bukan bahwa korupsinya buruk gitu. Nah, ini kan juga karena tidak diwarnai ya konten-konten di media itu dengan konten yang baik. Oleh karena itu kan perlu dihasilkan konten kreator dari para perempuan, dari laki-laki juga yang memang mendorong terhadap keberanian orang untuk membangun sistem yang anti korupsi ya, sistem yang berintegritas gitu. Oke Bu, menarik sekali. Atau saya jadi kemana-mana ya ngobrolnya? Emang kita kemana-mana Bu. Enggak. Oke Bu, ya lagi-lagi memang peran perempuan ini boleh dikatakan sangat signifikan ya, utamanya utamanya memang dalam membangun integritas itu sendiri ya. Dan tadi peran perempuan ini juga kan tidak hanya di ranah domestik ya Bu ya, tapi juga publik. Ya, tapi juga publik, dan bahkan kita juga pernah punya presiden perempuan ya. Artinya di ranah jauh lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain tuh. Ada yang negara yang tidak pernah ada presiden perempuan kan. Dan kehadiran ibu juga sebenarnya menunjukkan bahwa peran perempuan ini sangat signifikan. Kenapa? Karena kan ibu ini guru besar bidang ketahanan keluarga pertama dan satu-satunya Bu ya sampai saat ini. Mudah-mudahan segera disusul oleh yang lain. Iya, amin. Mudah-mudahan ada kader-kader perempuan penerus ya Bu. Nah, dalam konteks ranah publik yang lebih luas atau dalam konteks politik ini, saya mendapatkan satu data Bu dari UNDP terkait Women Political Leadership and Corruption. Di sini disebutkan itu ada hubungan Bu antara partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik dan tingkat korupsi di negara-negara yang berbeda. Saya bacakan 3 temuan kunci dari studi ini ya Bu. Yang pertama, studi ini menemukan bahwa semakin tinggi persentase perempuan dalam parlemen suatu negara, semakin rendah tingkat korupsinya.
Itu yang pertama. Yang kedua, studi ini menemukan bahwa kehadiran perempuan dalam pemerintahan lokal, terutama dalam posisi kepala pemerintahan lokal, ini memiliki hubungan dengan tingkat korupsi yang lebih rendah. Gitu. Yang ketiga adalah perempuan cenderung membawa perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah itu memungkinkan di Indonesia, Bu? Pada level tersebut ya. Dan kira-kira tahapan yang cukup ideal untuk memenuhi kepemimpinan politik perempuan yang demikian, yang mampu menekan angka korupsi seperti hasil studi UNDP tadi ya, itu bagaimana? Oke, yang pertama ya, saya nggak tahu apakah itu juga studi itu termasuk di Indonesia. Ya, tapi studi mungkin kalau dia mewakili beberapa negara dengan tingkat perkembangan yang berbeda, boleh kita dicatat seperti itu. Artinya menggembirakan. Ya, sesuatu hal yang menggembirakan tentunya patut kita catat, dan manfaat itu harus betul-betul diperhatikan agar justru semakin baik kan gitu. Poin 3, bahwa perempuan selalu berhubungan dengan aspek sosial dan sebagainya, iya. Karena concern perempuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan ibu, anak, itu memang demikian adanya, sehingga dia akan lebih memperhatikan hal itu, bagaimana agar program-program kebijakan di bidang itu lebih baik lagi. Itu saya pikir demikian hasil kajian. Nah, untuk prosentase di Indonesia, saya kurang paham tentang hasil penelitian terbaru seperti apa. Tapi kalau data bahwa perempuan ada yang korupsi, laki-laki lebih banyak korupsi, itu kan faktanya seperti itu. Karena memang porsi dari perempuan untuk terlibat di sektor publik dalam jabatan-jabatan tertentu kan belum sama dengan laki-laki. Gitu ya. Jadi artinya kalau persentase kecil, ya memang lebih kecil karena memang si populasinya kecil gitu ya. Sehingga kemudian itu juga perlu menjadi catatan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau perempuan dimanapun berada, hasil pilihan dia memilih untuk berkiprah di situ, ya lakukanlah yang terbaik. Sama halnya dengan juga kita berharap laki-laki juga demikian. Nah, dalam hal misalnya kontribusi perempuan terhadap penurunan korupsi, bisa dilakukan di sektor politik seperti jabatan-jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat ya, pusat ataupun daerah, di jabatan publik yang lainnya ya, sebagaimana juga jabatan publik di pusat maupun daerah. Ya lakukan yang terbaik, tapi posisi itu kan terbatas. Ya. Terbatas, sebanyak-banyaknya juga tidak akan sebanyak perempuan yang ada di jumlahnya yang sebagai sekarang misalnya kayak 280 juta ya. Taruhlah laki-laki perempuan sekitar 50 juga kan, 51%, 49%. Kan banyak sekali, sementara jabatan itu kan hanya sedikit. Di DPR itu hanya sedikit. Jadi kalau kebetulan perempuan karena perjuangannya dan sebagainya menempati posisi itu yang sangat elit, justru disitulah dituntut untuk kontribusinya ya, dan memang harus betul-betul menunjukkan kontribusinya, dan justru tidak boleh melakukan kesalahan gitu, karena diharapkan gitu ya, untuk idealnya perempuan tuh harus punya lebih dengan feminitas yang lebih tinggi, itu kan concern dan care-nya kan lebih tinggi gitu, sehingga harusnya memang diharapkan lebih tinggi. Nah, tapi jangan lupa kan justru itu perannya hanya sedikit, jadi ada peran di daerah lain yang sebetulnya yang harusnya didorong oleh perempuan yang menjadi politisi, kemudian punya jabatan tertentu, untuk memungkinkan perempuan-perempuan yang tidak pada posisi itu, memungkinkan meningkat kapasitasnya, meningkat awareness-nya dan sebagainya untuk berkontribusi yang lebih nyata. Ini yang lebih penting, sehingga kemudian kontribusi nyata itu adalah ketika jumlahnya juga banyak, karena ini kan berkaitan dengan perilaku orang per orang kan, korupsi itu ada kelompok sih, tapi kan orang per orang gitu. Artinya kan kalau mau menuntas itu menuntas jumlah kasus yang banyak, menuntas atau mencegah akar terjadinya perilaku koruptif itu ada di mana, di level individu dan level keluarga, jumlahnya besar sekali. Sehingga kalau politisinya sedikit, maka dia harus melahirkan politisi perempuan contohnya, mendorong kebijakan, program
yang memungkinkan para perempuan yang banyak ini dapat menjalankan peran fungsinya. Ya. Nah, sekarang gini, kalau para perempuan yang paling banyak itu ada di mana? Yang jelas di keluarga dong. Ya. 70 juta keluarga. Ya. Ya kan, mau dia sebagai apapun, dia sebagai ibu. Ya. Ya sebagai istri kan gitu. Nah, apa yang menyebabkan si perempuan sebagai istri maupun sebagai ibu sampai tidak dapat menjalankan peran fungsinya selain laki-laki ya. Kita selalu bicara sih dengan laki-laki, tapi ini kan kita khusus untuk perempuan gitu ya. Kenapa sampai tidak bisa menjalankan peran fungsinya sebagai pendidik di rumah, sampai kemudian hanya 4% yang melakukan peran untuk pengasuhan kejujuran. Kenapa gitu loh? Artinya ada yang salah di situ. Artinya bahwa ada ketimpangan antara fungsi-fungsi di keluarga, dan itu yang saya teliti sekian tahun terus-menerus, survei terus-menerus, di mana ada ketimpangan, semakin sulit sejahtera, waktu tenaga pikiran dari laki-laki dan perempuan sekarang ini adalah bagaimana mencari nafkah agar sejahtera, prime time-nya untuk itu, sehingga fungsi yang lain, fungsi mendidik, mengajarkan anak tentang nilai-nilai kejujuran, rasa syukur, itu semakin menurun. Terabaikan jadi harusnya kalau supaya perempuan itu bisa mengajarkan integritas agar kemudian membangun budaya anti korupsi, maka harus ciptakan kebijakan program pembangunan yang memungkinkan suami istri itu bisa berbagi peran, siapapun punya peran instrumental, peran ekonomi mensejahterakan, siapapun memiliki peran yang lainnya agar tidak terabaikan. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mendorong kiprah perempuan supaya mengajarkan membangun budaya anti korupsi, mengajarkan integritas, dan itu ada di keluarga, maka para pengambil kebijakan baik di pemerintahan maupun di DPR-nya sendiri melahirkan undang-undang, dan di sana ada perempuan, harus mendorong kebijakan-kebijakan yang pro perempuan, pro keluarga, agar fungsi-fungsi di keluarga itu bisa seimbang. Kalau satu kebijakan, Bu, kalau boleh cerita gitu, satu kebijakan yang saat ini tidak ramah terhadap perempuan, terhadap keluarga gitu, kira-kira apa, Bu, itu, Bu? Kebijakan ekonomi. Coba lihat sekarang. Semakin sulit keluarga itu untuk sejahtera kalau hanya satu orang bekerja. Jadi kalau zaman dulu seorang laki-laki bekerja dan ibunya memilih untuk menjadi ibu, ingin mendampingi anak, itu masih bisa sejahtera. Kalau sekarang udah si ayah kerja, si istri kerja, dua-duanya kerja, dual earner, waktunya dari subuh sampai subuh lagi, pagi sampai sore gitu ya, kok masih belum sejahtera juga. Terus si anak ini harus siapa yang mengajarkan budaya anti korupsinya, kejujuran, itu siapa gitu. Akhirnya ada ketimpangan. Artinya memang ada kebijakan-kebijakan yang perlu dikoreksi agar kemudian memungkinkan cukup satu bekerja, dia sejahtera, sehingga yang keduanya itu adalah pilihan. Mau bekerja boleh, alhamdulillah, mau tidak pun dia punya pilihan yang terbaik oleh yang bersangkutan, karena ekonomi cukup, saya mau mendidik anak aja itu bisa. Kalau sekarang banyak mungkin juga dari perempuan, saya pingin didik anak, nggak tega ninggalin anak bayi, pembantu susah dan sebagainya, tapi saya harus bekerja. Jadi bekerja karena keterpaksaan, walaupun dia tidak mau. Nah, jadi situasi-situasi inilah yang kemudian harus didorong juga agar kebijakan-kebijakan itu ramah keluarga. Jadi kalau mau kita bicara budaya anti korupsi, adalah bagaimana kita memungkinkan keluarga itu melakukan fungsi-fungsi sehingga perkembangan psikososial setiap individu di keluarga itu tercapai. Jadi kalau integritas itu kan satu perkembangan yang paling akhir dari psikososialnya Erik Erikson ya. Itu diawali, dia adalah ada prasyarat untuk mencapai itu, adalah diawali dengan bagaimana terbentuknya perkembangan yang namanya trust. Itu pada saat sampai 3 tahun. Jadi seorang individu tidak mungkin terbangun integritas kalau masa kecilnya tidak ada trust
Oke. Trust itu dibangun karena ada bonding attachment yang baik, secure attachment antara dia dengan ibunya, dengan ayahnya, ataupun siapapun ketika ayah ibunya tidak ada atau meninggal, dengan orang yang membuat dia percaya bahwa Iya. dunia ini baik. Iya. Nah, jadi secure attachment ini harus terbangun sampai kemudian nanti terbangun pola perkembangan selanjutnya, industri, intimacy dan sebagainya yang positif-positif. Oke. Kalau ini tidak berjalan di keluarga karena fungsi ekonomi tadi yang tidak seimbang aja misalnya, sehingga bekerja itu harus full time dari subuh sampai malam ya, Iya. Sabtu lembur, Minggu lembur, kaki jadi kepala jadi kaki, kok nggak sejahtera juga. Iya. Terus bagaimana integritas ini akan terbangun? Nggak Oke. bisa gitu. Iya. Oke. Ya, poin yang baik sekali Bu ya. Jadi memang ada keterkaitan antara peran Iya. perempuan di ranah domestik ini, di lingkungan keluarga yang tentu harus didukung dengan perempuan yang berperan di konteks politik tadi ya. Dan untuk sebagai menghasilkan itu sebetulnya aspek di dalam membangun budaya anti korupsi itu kan merupakan bagian dari pendidikan pengasuhan anak. Ya. Pasti akan berkaitan juga dengan fungsi-fungsi lain seperti ekonomi dan yang lainnya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Eis, Profesor Eis Sunarti. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Saya ingin pasti. kasih closing, boleh nggak? Boleh, silakan Bu. Jadi sebetulnya sebelum waktunya berakhir nih, Ya. saya juga ingin mengatakan apapun, termasuk juga bagaimana peran perempuan membangun budaya anti korupsi dan sebagainya. Ya. Saya ingin melihat bahwa harusnya pembangunan itu berbasis keluarga, ramah keluarga. Karena keluarga fondasi peradaban bangsa. Keluarga lah yang membangun lingkungannya, masyarakat madani sampai kemudian peradaban bangsa. Kalau itu yang kita harapkan, maka kuatkan keluarga, tingkatan ketahanan keluarga. Oke. Nah, oleh karena itulah, ya mari kita dukung dengan adanya undang-undang yang pro family, undang-undang tentang pembangunan keluarga yang memadai. Baik, closing statement yang bagus sekali Ibu. Ya, saya pikir saya tidak akan menyimpulkan karena semua adalah daging. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Eis di podcast kali ini. Teman-teman semua, itu adalah Profesor Eis Sunarti. Terima kasih.